Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, serta pada bahasa Indonesia yaitu isi dan amanat pantun. Kita mulai videonya. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 38 ya. Bukunya masih buku 5D atau tema 4. Oke, gangguan pada organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Darah memiliki peran penting dalam tubuh kita. Nah, darah ini ternyata berfungsi untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Darah juga berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh serta menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Nah, ini dia beberapa gangguan atau penyakit yang ada di peredaran darah kita. Yang pertama adalah ada yang namanya jantung koroner. Nah, pada jantung koroner ini penyebabnya adalah penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Misalnya terdapat lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Nah, pembuluh darah yang tersumbat ini akan menimbulkan jantung koroner. Nah, kalau misalnya sudah tersumbat, maka menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung kita. Gejalanya yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Itu dia penyebab dan gejala jantung koroner. Kemudian ada yang kedua, yaitu namanya hipertensi. Kalau hipertensi itu artinya tekanan darah yang ada di dalam pembuluh darah lebih tinggi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Penyebabnya yaitu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam, kemudian ada merokok, dan kelebihan berat badan atau disebut dengan obesitas. Nah, gejala hipertensi ini jantung berdebar-debar, badan lemas, dan pusing. Itu dia gejala dan penyebab penyakit hipertensi. Ingat ya, kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga penyakitnya yaitu hipotensi. Nah, hipotensi ini kebalikannya dari hipertensi. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi, sedangkan kalau hipotensi itu tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah ini yang di dalam pembuluh itu lebih rendah dari biasanya. Oleh karena itu disebut dengan hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, penyebabnya adalah kurangnya berolahraga dan kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gejalanya yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan terasa pusing di kepala. Nah, masih ingat ya, berarti bedanya atau perbedaan penyakit hipertensi dan hipotensi adalah kalau hipertensi adalah tekanan darah tinggi, sedangkan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Nah, dari penyakit yang tadi sudah disebutkan, antara lain jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi dapat dicegah dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada lagi penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah kita, yaitu ada yang namanya varises. Varises ini menyerang pada kaki kita. Nah, penyebab penyakit varises ini adalah gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena yang mengalirkan darah. Selain itu, disebabkan oleh faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau
duduk bersila terus-menerus. Nah, gejalanya penyakit varises ini adalah adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, kemudian pegal-pegal dan lelah di bagian tungkai kaki. Varises ini dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Ini ada penyakit-penyakit lainnya, yaitu yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Gejala anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajahnya pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makan makanan yang kaya akan zat besi seperti daging sapi, daging kambing, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Nah, lawan dari anemia yaitu leukemia. Kalau anemia itu tadi kekurangan sel darah merah, sedangkan leukemia atau kanker darah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya sel darah putih daripada sel darah merah. Nah, gejalanya yaitu mudah lelah, kurangnya nafsu makan, timbul rasa nyeri pada tulang. Pada penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Dari beberapa penyakit yang tadi ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah kita. Yang pertama adalah faktor keturunan. Penyakit itu dapat diturunkan atau disebabkan oleh bawaan dalam keluarga. Nah, contoh ini ada 2 contoh penyakit peredaran darah yang dapat diturunkan. Yang pertama itu hemofilia. Nah, hemofilia ini menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jadi gejalanya itu darah, sukar atau sulit membeku saat terjadi luka. Kemudian ada penyakit selanjutnya yang dapat diturunkan, yaitu talasemia. Kalau talasemia ini kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adalah darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala orang yang mengalami talasemia yaitu berat badannya rendah atau kurang, sesak nafas, kemudian ada mudah lelah, dan yang terakhir itu sakit kuning. Selain faktor keturunan, ada pula faktor perilaku. Faktor perilaku itu menyangkut atau terdiri dari pola makan sehat dan olahraga yang teratur dapat menghindarkan dari penyakit. Kalau kita pola makannya tidak sehat, maka kita akan lebih mudah terserang penyakit. Selain itu juga kita harus lebih rajin dalam berolahraga, apalagi kita sekarang melakukan kegiatannya cuma di rumah, berarti olahraganya cukup di rumah saja. Selain ada faktor keturunan dan perilaku, ada juga faktor lingkungan. Apabila lingkungan atau tempat tinggal kalian terdapat sampah, kotor, bau tidak sedap, itu akan lebih cepat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah maupun di sekitar kita. Jangan malas untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Itu merupakan hal kecil untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, ini dia soal latihan IPA-nya. Silahkan di screenshot dulu, nanti kemudian kerjakan di buku tulis, ditulis soal beserta jawabannya. Oke, sudah selesai di screenshot ya. Nanti silahkan dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Kita lanjut materinya ya. Materi yang selanjutnya adalah isi dan amanat dalam pantun. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 40. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat
yang disampaikan melalui pantun tersebut. Oke, masih ingatkah ciri-ciri pantun? Ya, ini dia ciri-ciri pantun. Ibu tampilkan kembali ya. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang kedua, memiliki sajak ABAB. Selanjutnya yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan kedua pada pantun disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, yuk kita baca contoh pantun berikut ini. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi dari pantun tersebut adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, sedangkan amanat atau pesan dari pantun yang di atas ini adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau misalnya isi atau makna itu terdapat sesuai dengan isinya. Ya, sedangkan kalau amanat ini pantun ini ditujukan atau amanat atau pesan yang bisa kita ambil itu seperti apa. Kemudian ini ada isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Ingat ya, ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan isi. Tapi kita bahas yang berdasarkan usia terlebih dahulu. Masih ingatkah yang berdasarkan usia itu ada apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama itu pantun anak-anak, yang kedua itu pantun orang tua, dan yang terakhir itu pantun orang muda. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu adalah pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati tenang. Coba isi dari pantun tersebut apa ya? Dan amanatnya jangan lupa, karena ini isi dan amanat pantun. Ini dia, isi dari pantun yang ada di samping adalah bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat atau pesan dari pantun tersebut adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Selanjutnya ada pantun orang muda. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh tahu, aku tahu, baju biru siapa namanya? Isi dari pantun yang ada di samping atau pantun orang muda yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanatnya atau pesan pada pantun tersebut adalah saat kenalan sebaiknya dilakukan dengan sopan dan santun. Kita lanjut, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isinya. Ya, yang pertama ini ada pantun nasihat. Kita baca bareng-bareng. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari berkebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Nah, isinya adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat atau pesannya adalah kita harus hidup rukun. Kemudian ada pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, isi dari pantun tersebut pada pantun kiasan yaitu janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanatnya yaitu kita tidak boleh sombong. Jadi masih ada langit di atas langit ini artinya masih ada yang lebih hebat dari kita. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung tentang kiasan, kiasan itu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perumpamaan, ibarat, atau kata yang bukan sebenarnya. Jadi, sebuah kata atau kalimat yang menunjukkan yang bukan menunjukkan arti sebenarnya atau sebagai perumpamaan.
Nah, di dalam pantun kiasan ini biasanya terdapat peribahasa. Seperti tadi, di atas langit masih ada langit. Itu merupakan peribahasa. Peribahasa itu artinya ungkapan atau kalimat yang berisi perumpamaan atau permisalan. Nah, ini dia contoh-contoh peribahasa dalam pantun kiasan. Nih ya, ada beberapa contoh peribahasa. Ingat, peribahasa itu ungkapan atau kalimat yang berisi perumpamaan. Jadi, di setiap pantun kiasan itu pasti terdapat peribahasa di dalamnya. Ini dia beberapa contohnya. Yaitu ada peribahasa yang berbunyi air beriak tanda tak dalam. Itu artinya adalah orang yang banyak berbicara biasanya kurang berilmu. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pasti kalian udah sering mendengar ya peribahasa yang ini. Nah, artinya yaitu untuk mencapai keberhasilan atau kesenangan kita harus bersusah payah dulu, namun pantang menyerah. Jadi kita harus berusaha secara terus-menerus untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Itu dia arti dari beberapa peribahasa. Nah, mungkin materi hari ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.